Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan untuk mata kuliah Keamanan Informasi Digital dengan materi Securing Mobile Device dengan anggota saya sendiri yaitu Aditya Tisna Darman, Aprilian Kartino, Indah Mokhlis Tamara, Melsa Maiserli Indriani, dan Raja Giska Fatiadona. Mobile Security. Semua perangkat mobile seperti smartphone adalah target serangan yang disukai. Serangan ini mengeksploitasi kelemahan yang terkait dengan smartphone yang berasal dari alat komunikasi seperti yang pertama Short Message Service atau SMS alias pesan teks, yang kedua Multimedia Messaging Service atau MMS, yang ketiga jaringan Wi-Fi, lalu yang terakhir Bluetooth dan GSM. Ada juga eksploitasi yang menargetkan kerentanan perangkat lunak di browser atau sistem operasi sementara beberapa perangkat lunak berbahaya bergantung pada pengetahuan yang lemah dari pengguna rata-rata. Penanggulangan keamanan sedang dikembangkan dan diterapkan pada smartphone, mulai dari keamanan di berbagai lapisan perangkat lunak hingga penyebaran informasi hingga pengguna terakhir. Ada praktik yang baik untuk diamati di semua tingkatan, dari desain hingga penggunaan. Melalui pengembangan sistem operasi, lapisan perangkat lunak, dan aplikasi yang dapat diunduh. Tantangan keamanan mobile. Yang pertama, ancaman. Ada 3 target utama bagi penyerang. Yang pertama, data. Smartphone adalah perangkat untuk pengolahan data. Karena itu, mereka mungkin berisi data sensitif seperti nomor kartu kredit, informasi autentikasi, informasi pribadi, maupun log aktivitas berupa kalender maupun log panggilan. Yang kedua, identity. Smartphone yang sangat disesuaikan sehingga perangkat atau isinya berhubungan dengan orang tertentu. Misalnya, setiap perangkat mobile dapat mengirimkan informasi yang berhubungan dengan pemilik kontrak ponsel. Dan penyerang mungkin ingin mencuri identitas pemilik smartphone untuk melakukan pelanggaran lain. Yang ketiga, availability. Dengan menyerang smartphone yang dapat membatasi akses untuk itu dan mencabut pemilik layanan tersebut. Ada sejumlah ancaman terhadap perangkat seluler, termasuk gangguan, pencurian uang, pelanggaran privasi, penyebaran, dan alat berbahaya. Di antaranya adalah yang pertama, botnet. Penyerang menginfeksi beberapa mesin dengan malware yang umumnya diperoleh korban melalui lampiran email atau dari aplikasi atau situs web yang disusupi. Malware ini kemudian memberi peretas kendali jarak jauh atas perangkat zombie dalam tanda kutip yang kemudian dapat diinstruksikan untuk melakukan tindakan berbahaya. Yang kedua, malicious application. Peretas mengunggah program atau permainan berbahaya ke pasar aplikasi ponsel cerdas pihak ketiga. Program mencuri informasi pribadi dan membuka saluran komunikasi pintu belakang untuk menginstal aplikasi tambahan dan menyebabkan masalah lain. Yang ketiga, malicious link in social network. Cara efektif untuk menyebarkan malware di mana peretas dapat menempatkan trojan, spyware, dan pintu belakang. Yang keempat, spyware. Peretas menggunakan ini untuk membajak ponsel, memungkinkan mereka mendengar panggilan, melihat pesan teks, dan email secara melacak lokasi seseorang melalui pembaruan GPS. Tantangan keamanan mobile yang kedua yaitu konsekuensi. Ketika smartphone terinfeksi oleh penyerang dapat mencoba beberapa hal. Yang pertama, penyerang dapat memanipulasi smartphone sebagai mesin zombie, yaitu mesin dengan yang penyerang dapat berkomunikasi dan mengirim perintah yang akan digunakan untuk mengirim pesan yang tidak diinginkan atau spam melalui SMS ataupun email. Yang kedua, penyerang dapat dengan mudah memaksa smartphone untuk membuat panggilan telepon. Yang ketiga, ponsel cerdas yang dikompromikan dapat merekam percakapan antara pengguna dan orang lain dan mengirimkan ke pihak ketiga. Hal ini dapat menyebabkan privasi pengguna dan masalah keamanan industri. Yang keempat, penyerang juga dapat mencuri identitas pengguna, merebut identitas mereka dengan salinan kartu SIM pengguna atau bahkan telepon itu sendiri, dan dengan demikian menyamar sebagai pemilik. Yang kelima, penyerang dapat mengurangi kegunaan smartphone dengan cara mengkosongkan baterai. Yang keenam, penyerang dapat mencegah pengoperasian dan atau memulai ponsel cerdas dengan membuatnya tidak dapat digunakan. Serangan ini dapat menghapus script boot, mengaktifkan ponsel tidak memiliki iOS yang berfungsi, atau memodifikasi file tertentu agar tidak dapat digunakan. Kemudian yang ketujuh, penyerang dapat menghapus data pribadi, baik itu foto, musik, video, dan lain sebagainya, atau profesional, baik itu kontak, kalender, maupun catatan pengguna.
Serangan berdasarkan komunikasi. Yang pertama, serangan berdasarkan komunikasi berbasis SMS atau MMS. Beberapa model ponsel mengalami masalah dalam mengolah pesan SMS binder. Hal ini dimungkinkan dengan mengirim blok sakit terbentuk, menyebabkan ponsel restart, menyebabkan serangan denial of service. Sebuah studi mengatakan keamanan dari infrastruktur SMS mengungkapkan bahwa SMS yang dikirim dari internet dapat digunakan untuk melakukan distribute denial of service atau DDoS, serangan terhadap infrastruktur telekomunikasi seluler di kota besar. Serangan memanfaatkan keterlambatan penyampaian pesan dengan membebani jaringan. Serangan potensial lainnya bisa dimulai dengan telepon yang mengirimkan MMS ke ponsel lain dengan lampiran. Lampiran ini terinfeksi virus. Setelah menerima MMS, pengguna dapat memilih untuk membuka lampiran. Jika dibuka, ponsel terinfeksi dan virus mengirimkan MMS dengan lampiran yang terinfeksi ke semua kontak di buku alamat. Contoh serangannya, virus ComWarrior menggunakan buku alamat dan mengirim pesan MMS termasuk file yang terinfeksi ke penerima. Seorang pengguna menginstal perangkat lunak seperti yang diterima melalui pesan MMS. Kemudian, virus mulai mengirimkan pesan ke penerima yang diambil dari buku alamat. Yang kedua, serangan berdasarkan jaringan komunikasi, berdasarkan jaringan GSM. Penyerang dapat mencoba untuk memecahkan enkripsi jaringan seluler. Dengan GSM, algoritma enkripsi jaringan milik keluarga algoritma yang disebut A5. Ada dua varian utama dari algoritma yang digunakan saat ini, A5/1 dan A5/2. Atau Stream Cheaper, yang terakhir versi yang lebih lemah dari enkripsi untuk negara-negara dengan pembatasan hukum atas pengguna skema kriptografi. Sejak tanggal 1 Juli 2006, GSMA atau GSM Association mengamanatkan bahwa GSM Mobile Phones tidak akan mendukung A5/2 chipper lagi karena kelemahannya dan faktor bahwa A5/1 dianggap wajib oleh asosiasi 3GPP. Pada bulan Juli 2007, 3GPP telah menyetujui permintaan perubahan untuk melarang pelaksanaan A5/2 di setiap ponsel baru. Jika jaringan tidak mendukung A5/1 atau algoritma A5 lain yang diterapkan oleh telepon, maka koneksi tidak terenkripsi dapat digunakan. Setelah algoritma enkripsi GSM rusak, penyerang dapat mencegat semua komunikasi terenkripsi yang dibuat oleh smartphone korban. Yang ketiga, serangan berdasarkan jaringan Wi-Fi. Seorang penyerang dapat mencoba untuk menguping Wi-Fi komunikasi untuk memperoleh informasi, misalnya username ataupun password. Jenis serangan ini tidak unik untuk smartphone, tetapi mereka sangat rentan terhadap serangan ini, karena sangat sering Wi-Fi adalah satu-satunya alat komunikasi mereka harus mengakses internet, keamanan jaringan nirkabel atau WLAN. Dengan demikian merupakan subjek penting. Perbaikan utama dalam keamanan adalah kunci enkripsi dinamis. Untuk jaringan kecil, WPA adalah kunci pre-shared yang didasarkan pada kunci bersama. Enkripsi dapat rentan jika panjang kunci pendek, dengan kesempatan terbatas untuk input, yaitu hanya keypad numerik. Pengguna ponsel mungkin mendefinisikan kunci enkripsi pendek hanya berisi angka. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa penyerang berhasil dengan serangan brute force. Penulis WPA disebut WPA2. Serangan cukup aman untuk menahan serangan dari brute force. Kemudian yang keempat, prinsip serang berbasis Bluetooth. Masalah keamanan yang berkaitan dengan Bluetooth pada serangan mobile telah dipelajari dan telah menunjukkan berbagai masalah pada ponsel yang berbeda. Satu, mudah untuk mengeksploitasi kerentanan. Jasa tidak terdaftar tidak melakukan autentikasi, dan aplikasi rentan memiliki port serial virtual yang digunakan untuk mengontrol telepon. Seorang penyerang hanya perlu terhubung ke port untuk mengambil kontrol penuh dari perangkat. Contohnya yaitu telepon harus berada dalam jangkauan dan Bluetooth melalui mode penemuan. Penyerang mengirimkan file melalui Bluetooth. Jika penerima menerima, virus ditularkan. Sebagai contoh, Kebir adalah worm yang menyebar melalui koneksi Bluetooth. Para pencarian worm untuk ponsel dengan Bluetooth terdekat dalam mode dapat terdeteksi dan mengirimkan dirinya ke perangkat target. Pengguna harus menerima file yang masuk dan menginstal program. Setelah menginstal, worm menginfeksi mesin. Serangan berdasarkan kerentanan dalam aplikasi perangkat lunak. Serangan lain didasarkan pada kelemahan di OS atau aplikasi pada ponsel. Yang pertama yaitu web browser. Browser web seluler adalah serangan yang muncul untuk perangkat seluler. Sama seperti browser web pada umumnya, browser web seluler dikembangkan dari navigasi web murni dengan widget dan plugin, atau sepenuhnya merupakan browser seluler asli.
Sebuah kerentanan dalam browser web untuk Android ditemukan pada bulan Oktober 2008. Seperti kerentanan pada iPhone, hal itu disebabkan oleh pustaka yang usang dan rentan. Sebuah perbedaan yang signifikan dengan kerentanan iPhone adalah Android sandboxing arsitektur yang membatasi efek dari celah ini untuk proses browser web. Yang kedua, sistem operasi. Terkadang memungkinkan untuk menyerang pengawanan dengan memodifikasi sistem operasi itu sendiri. Sebagai contoh di dunia nyata, bagian ini membahas manipulasi firmware dan sertifikat tanda tangan yang berbahaya. Serangan ini cukup menyulitkan. Serangan berdasarkan kerentanan perangkat keras. 1. Bentuk gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik pada 2015, para peneliti di lembaga pemerintah Prancis Agency Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information mendemonstrasikan kemampuan untuk memicu antarmuka suara smartphone tertentu dari jarak jauh dengan menggunakan bentuk gelombang elektromagnetik tertentu. Eksploitasi mengambil keuntungan dari antena properti kabel handphone saat dicolokkan ke jack audio output dari smartphone yang rentan dan input audio yang secara efektif palsu untuk menyuntikkan perintah melalui antarmuka audio. 2. Juice jacking. Jacking adalah kerentanan fisik atau perangkat keras khusus untuk platform seluler, memanfaatkan tujuan ganda dari port pengisian daya USB. Banyak perangkat yang rentan terhadap data yang keluar dari atau malware yang diinstal ke perangkat seluler dengan memanfaatkan kios pengisian daya berbahaya yang dipasang di tempat umum atau disembunyikan di adaptor pengisian daya normal. 3. Pembobolan penjara dan perakaran. Pembobolan penjara juga merupakan kerentanan akses fisik, di mana pengguna perangkat seluler mulai meretas perangkat untuk membukanya dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem operasi. Pengguna perangkat seluler mengambil kendali atas perangkat mereka sendiri dengan melakukan jailbreak dan menyesuaikan antarmuka dengan menginstal aplikasi, mengubah pengaturan sistem yang tidak diperbolehkan pada perangkat. Dengan demikian, memungkinkan untuk men-tweak proses sistem operasi perangkat seluler, menjalankan program di latar belakang, sehingga perangkat terkena berbagai serangan berbahaya yang dapat menyebabkan kompromi data pribadi penting. Selanjutnya yaitu password cracking. Pada tahun 2010, peneliti dari University of Pennsylvania menyelidiki kemungkinan meretas kata sandi perangkat melalui serangan noda atau secara harfiah menggambarkan noda jari di layar untuk membedakan kata sandi pengguna. Para peneliti mampu membedakan kata sandi perangkat hingga 68% dari waktu dalam kondisi tertentu. Orang luar dapat melakukan over the shoulder pada korban, seperti menonton penekanan tombol atau gerakan pola tertentu, untuk membuka kata sandi perangkat atau kode sandi. Perangkat lunak berbahaya seperti malware. Sebuah malware adalah program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem di mana ia berada. Varian malware seluler telah meningkat 54% pada tahun 2017, yaitu ada Trojan, worm, dan virus semuanya dianggap sebagai malware. Trojan adalah program yang ada di smartphone dan memungkinkan pengguna eksternal untuk terhubung secara diam-diam. Sedangkan worm adalah proses program yang mereproduksi di banyak komputer di seluruh jaringan. Lalu, virus adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyebar ke komputer lain dengan memasukkan dirinya ke dalam program yang sah dan menjalankan program secara paralel. Namun, harus dikatakan bahwa malware jauh lebih sedikit dan penting untuk smartphone seperti halnya komputer. Selanjutnya ada 3 fase serangan malware. Yang pertama ada infeksi. Infeksi diklasifikasikan menjadi 4 kelas menurut tingkat interaksi pengguna, yaitu izin eksplisit, izin tersirat,
interaksi umum, dan tidak ada interaksi. Yang kedua ada pencapaian tujuannya, yaitu setelah malware telah terinfeksi telepon juga akan berusaha untuk mencapai tujuannya. Yang biasanya salah satu dari berikut. Yang pertama kerusakan monitor, yang kedua kerusakan malware, dan yang ketiga kerusakan tersembunyi. Dan yang ketiga menyebar ke sistem lain, yaitu setelah malware telah terinfeksi smartphone, selalu bertujuan untuk menyebarkan satu atau lain cara, yaitu hal ini dapat menyebar melalui perangkat proximat menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Selanjutnya, hal ini juga dapat menyebar menggunakan jaringan jarak jauh seperti panggilan telepon atau SMS atau email. Penanggulangan. Keamanan dalam sistem operasi. Lapisan pertama keamanan dalam smartphone adalah pada tingkat sistem operasi. Di luar peran yang biasa dari sebuah sistem operasi, misalnya manajemen sumber daya, proses penjadwalan. Pada smartphone juga harus menetapkan protokol. Selanjutnya, detektor rootkit. Instruksi sebuah rootkit dalam sistem adalah bahaya besar dalam cara yang sama seperti pada komputer. Hal ini penting untuk mencegah gangguan tersebut dan untuk dapat mendeteksi mereka sesering mungkin. Memang ada kekhawatiran bahwa dengan jenis program jahat hasilnya bisa menjadi bypass sebagian atau lengkap dari keamanan perangkat dan akuisisi hak administrator oleh penyerang. Selanjutnya, proses isolasi. Android menggunakan mekanisme proses pengguna isolasi diwarisi dari Linux. Setiap aplikasi memiliki pengguna yang terkait dengan itu dan tuple. Pendekatan ini berfungsi sebagai sandbox. Sementara aplikasi dapat berbahaya, mereka tidak bisa keluar dari sandbox, disediakan untuk mereka dengan pengidentifikasi mereka, dan dengan demikian tidak dapat mengganggu berfungsinya sistem. Kemudian, hak akses file. Dari warisan Linux, ada juga izin file system mekanisme. Mereka membantu dengan sandboxing, proses tidak dapat mengedit file yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk file korup bebas diperlukan untuk pengoperasian aplikasi lain atau sistem. Selanjutnya, di Android ada metode penguncian izin memori. Hal ini tidak mungkin untuk mengubah hak akses dari file yang diinstal pada kartu SD dari telepon, dan akibatnya tidak mungkin untuk menginstal aplikasi. Selanjutnya, perlindungan memori. Dengan cara yang sama seperti pada komputer, perlindungan memori mencegah eskalasi hak istimewa. Memang jika suatu proses berhasil mencapai area yang dialokasikan untuk proses lainnya, bisa menulis dalam memori dari sebuah proses dengan hak unggul sendiri, dengan akar dalam kasus terburuk, dan melakukan tindakan yang berada di luar izin pada sistem. Ini akan cukup untuk memasukkan fungsi panggilan yang disahkan oleh hak istimewa dari aplikasi berbahaya. Pembangunan melalui lingkungan runtime. Software ini sering dikembangkan dalam bahasa tingkat tinggi, yang dapat mengontrol apa yang sedang dilakukan oleh program yang berjalan. Sebagai contoh, Java Virtual Machine terus memantau tindakan benang eksekusi. Mereka mengelola, memantau, dan menetapkan sumber daya dan mencegah tindakan jahat. Buffer overload dapat dicegah dengan kontrol ini. Selanjutnya yaitu software keamanan. Di atas sistem keamanan operasi ada lapisan perangkat lunak keamanan. Lapisan ini terdiri dari komponen individu untuk memperkuat berbagai kerentanan, mencegah malware, intrusi, identifikasi pengguna sebagai manusia, dan autentikasi pengguna. Ini berisi komponen perangkat lunak yang telah belajar dari pengalaman mereka dengan keamanan komputer.
Namun, pada smartphone, perangkat lunak ini harus berurusan dengan kendala yang lebih besar, antivirus dan firewall. Sebuah perangkat lunak antivirus dapat digunakan pada perangkat untuk memverifikasi bahwa itu tidak terinfeksi oleh ancaman dikenal. Biasanya dengan tanda tangan perangkat lunak pendeteksi yang dapat mendeteksi file executable berbahaya. Sebuah firewall, sementara itu, dapat mengawasi lalu lintas yang ada pada jaringan dan memastikan bahwa aplikasi berbahaya tidak berusaha untuk berkomunikasi melalui itu. Mungkin sama memverifikasi bahwa aplikasi yang sudah diinstal tidak berusaha untuk menjalin komunikasi yang mencurigakan, yang dapat mencegah upaya penyusupan. Pemberitahuan visual. Untuk membuat pengguna mengetahui tindakan abnormal apapun, seperti panggilan yang tidak mereka lakukan, seseorang dapat menautkan beberapa fungsi ke notifikasi visual yang tidak mungkin dielakkan. Misalnya seperti saat panggilan dipicu, nomor yang dipanggil harus selalu ditampilkan. Jadi, jika panggilan dipicu oleh aplikasi hasad, pengguna dapat melihat dan mengambil tindakan yang sesuai. Selanjutnya, tes Turing. Tes Turing digunakan untuk membedakan antara manusia dan pengguna virtual, dan sering datang sebagai CAPTCHA. Hal ini secara teoritis mungkin bagi komputer untuk menyelesaikan tes tersebut. Dan oleh karena itu, kegiatan yang mencurigakan dapat dikenakan persetujuan atau penolakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu identifikasi biometrik. Biometrik adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang dengan cara mereka morfologi atau oleh pengakuan mata atau wajah misalnya, atau perilaku mereka, tanda tangan atau cara menulis misalnya. Salah satu keuntungan menggunakan keamanan biometrik adalah bahwa pengguna dapat menghindari harus mengingat password atau kombinasi rahasia lain untuk mengotentikasi dan mencegah pengguna berbahaya dari mengakses perangkat mereka. Dalam sistem dengan keamanan biometrik yang kuat, hanya pengguna utama dapat mengakses smartphone. Pemantauan sumber daya di smartphone. Ketika sebuah aplikasi melewati berbagai hambatan keamanan, dapat mengambil tindakan untuk yang dirancang. Ketika tindakan tersebut dipicu, aktivitas aplikasi berbahaya dapat kadang-kadang terdeteksi jika memonitor berbagai sumber daya yang digunakan di telepon. Tergantung pada tujuan malware. Konsekuensi dari infeksi tidak selalu sama. Semua aplikasi berbahaya tidak dimaksudkan untuk menyakiti perangkat yang mereka kerahkan. Bagian berikut menjelaskan cara untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Yang pertama yaitu baterai. Beberapa malware ditujukan melelahkan sumber energi ponsel. Pemantauan konsumsi energi pada ponsel dapat menjadi cara untuk mendeteksi aplikasi malware tertentu. Yang kedua yaitu penggunaan memori. Penggunaan memori yang melekat dalam aplikasi apapun. Namun, jika orang menemukan bahwa sebagian besar memori yang digunakan oleh aplikasi mungkin ditandai sebagai mencurigakan. Yang ketiga, lalu lintas jaringan. Pada smartphone, banyak aplikasi terikat untuk terhubung melalui jaringan sebagai bagian dari operasi normal mereka. Namun, aplikasi yang menggunakan banyak bandwidth dapat diduga kuat berusaha untuk berkomunikasi banyak informasi dan menyebarkan data ke perangkat lain. Pengamatan ini hanya memungkinkan kecurigaan, karena beberapa aplikasi yang sah bisa sangat sumber daya intensif dalam hal komunikasi jaringan. Contoh terbaik menjadi video streaming. Selanjutnya yaitu layanan.
Layanan dapat memonitor aktivitas berbagai layanan dari smartphone. Selama saat-saat tertentu, beberapa layanan tidak harus aktif dan jika ada yang terdeteksi, aplikasi harus dicurigai. Sebagai contoh, pengiriman SMS ketika pengguna adalah syuting video. Komunikasi ini tidak masuk akal dan mencurigakan. Malware mungkin mencoba untuk mengirim SMS saat aktivitasnya bertopeng. Pengawasan jaringan. Lalu lintas jaringan yang dipertukarkan melalui telepon dapat dipantau. Seseorang dapat menempatkan pengamanan di titik perutaian jaringan untuk mendeteksi perilaku abnormal. Karena penggunaan protokol jaringan seluler jauh lebih dibatasi daripada komputer. Aliran data jaringan yang diharapkan dapat diprediksi, misalnya protokol untuk mengirimkan SMS, yang memungkinkan deteksi anomali dalam jaringan seluler. Spam filter. Seperti halnya dengan pertukaran email, kita dapat mendeteksi kampanye spam melalui sarana komunikasi mobile seperti SMS dan MMS. Oleh karena itu, mungkin untuk mendeteksi dan meminimalkan semacam ini, upaya filter digunakan pada infrastruktur jaringan yang menyampaikan pesan-pesan ini. Enskripsi informasi yang disimpan atau dikirim. Karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dipertukarkan dapat dicegat, komunikasi atau bahkan penyimpanan informasi dapat mengandalkan enskripsi untuk mencegah entitas berbahaya dari menggunakan data yang diperoleh selama komunikasi. Namun hal ini menimbulkan masalah kunci pertukaran untuk algoritma enskripsi yang membutuhkan saluran aman. Monitoring jaringan telekomunikasi. Jaringan untuk SMS dan MMS menunjukkan perilaku diprediksi dan tidak ada banyak kebebasan dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan dengan protokol seperti TCP atau UDP. Ini berarti bahwa seseorang tidak bisa memprediksi penggunaannya terbuat dari protokol umum web. Satu mungkin menghasilkan sangat sedikit lalu lintas dengan konsultasi halaman sederhana, jarang atau bahkan menghasilkan lalu lintas yang padat dengan menggunakan video streaming. Oleh karena itu, jika suatu kelainan yang ditemukan dalam flux data jaringan dalam jaringan mobile tersebut, potensi ancaman dapat cepat terdeteksi. Pengawasan produsen. Dalam rantai produksi dan distribusi untuk perangkat mobile, itu adalah tanggung jawab produsen untuk memastikan bahwa perangkat yang disampaikan dalam konfigurasi dasar tanpa kerentanan. Sebagian besar pengguna tidak ahli dan banyak dari mereka tidak menyadari adanya kerentanan keamanan, sehingga konfigurasi perangkat yang disediakan oleh produsen akan disimpan oleh banyak pengguna. Yang pertama ada hapus mode debug. Ponsel kadang-kadang diatur dalam mode debug selama manufakturnya, tetapi mode ini harus dinonaktifkan sebelum ponsel tersebut dijual. Mode ini memungkinkan akses ke fitur yang berbeda, tidak dimaksudkan untuk pengguna rutin atau pengguna biasa. Karena kecepatan pengembangan dan produksi, gangguan terjadi dan beberapa perangkat yang dijual dalam mode debug. Jenis penyebaran menghadapkan perangkat mobile untuk dieksploitasi yang memanfaatkan pengawasan ini. Yang selanjutnya ada pengaturan default. Ketika smartphone dijual, pengaturan default harus benar dan tidak meninggalkan celah keamanan. Konfigurasi default tidak selalu berubah, sehingga pengaturan awal yang baik sangat penting bagi pengguna biasa. Ada misalnya konfigurasi default yang rentan terhadap serangan denial of service. Kemudian ada audit keamanan aplikasi. Seiring dengan ponsel pintar atau smartphone, App Store dan Play Store telah muncul. Seorang pengguna menemukan diri mereka menghadapi sejumlah besar aplikasi.
Hal ini terutama berlaku bagi penyedia yang mengelola App Store atau Play Store karena mereka bertugas memeriksa aplikasi yang disediakan dari sudut pandang yang berbeda, misalnya keamanan dan konten. Audit keamanan harus sangat berhati-hati karena jika kesalahan tidak terdeteksi, aplikasi dapat menyebar sangat cepat dalam beberapa hari dan menginfeksi sejumlah besar perangkat. Kemudian ada mendeteksi aplikasi mencurigakan menuntut hak. Ketika menginstal aplikasi, itu baik untuk memperingatkan pengguna terhadap set izin itu. Dikelompokkan bersama-sama tampaknya berpotensi berbahaya atau setidaknya mencurigakan. Kerangka seperti Kirin pada Android mencoba untuk mendeteksi atau melarang set tertentu izin. Kemudian ada prosedur pencabutan. Seiring dengan App Store muncul dan Play Store yang memiliki fitur baru untuk aplikasi mobile, pencabutan terpencil pertama kali dikembangkan oleh Android. Prosedur ini jauh dari global, yang mana dapat menghapus aplikasi pada setiap perangkat yang memilikinya. Ini berarti penyebaran aplikasi berbahaya yang berhasil menghindari pemeriksaan keamanan dapat segera berhenti ketika ancaman ditemukan. Kemudian ada hindari sistem yang sangat disesuaikan. Produsen tergoda untuk overlay lapisan khusus pada sistem operasinya dengan tujuan ganda menawarkan pilihan disesuaikan dan melumpuhkan atau pengisian untuk fitur tertentu. Ini memiliki efek ganda mempertaruhkan pengenalan bug baru dalam sistemnya, ditambah dengan insentif bagi pengguna untuk memodifikasi sistem untuk menghindari pembatasan produsen. Sistem ini jarang stabil dan dapat diandalkan seperti aslinya dan mungkin menderita dari upaya atau eksploitasi lainnya seperti phishing. Kemudian ada meningkatkan proses patch perangkat lunak. Versi baru dari berbagai komponen perangkat lunak smartphone, termasuk sistem operasi, secara teratur diterbitkan. Mereka memperbaiki banyak kekurangan dari waktu ke waktu. Namun demikian, produsen sering tidak menyebarkan update ini untuk perangkat mereka secara tepat waktu dan kadang-kadang tidak sama sekali. Dengan demikian, kerentanan bertahan ketika mereka bisa diperbaiki dan jika mereka tidak, karena mereka dikenal, mereka mudah dieksploitasi. Kemudian ada kesadaran pengguna. Perilaku berbahaya banyak diperbolehkan oleh kecerobohan pengguna atau dilakukan oleh pengguna. Dari hanya tidak meninggalkan perangkat tanpa password. Kemudian untuk kontrol yang tepat dari izin yang diberikan kepada aplikasi yang ditambahkan ke smartphone, dan juga pengguna memiliki tanggung jawab yang besar dalam siklus keamanan untuk tidak menjadi faktor intrusi. Yang pertama ada bersikap skeptis. Seorang pengguna tidak harus percaya semua yang dapat disajikan karena beberapa informasi mungkin mencoba untuk mendistribusikan aplikasi berbahaya. Karena itu disarankan untuk memeriksa reputasi aplikasi yang mereka ingin beli sebelum benar-benar menginstalnya. Kemudian ada izin diberikan untuk aplikasi. Distribusi pada aplikasi disertai dengan pembentukan mekanisme hak akses yang berbeda untuk setiap sistem operasi. Hal ini diperlukan untuk memperjelas hak akses mekanisme bagi penggunanya karena mereka berbeda dari satu sistem ke sistem lainnya dan tidak selalu mudah dimengerti. Selain itu, jarang mungkin untuk memodifikasi satu set izin yang diminta oleh sebuah aplikasi jika jumlah izin terlalu besar. Tapi titik terakhir ini merupakan sumber resiko karena pengguna dapat memberikan hak untuk aplikasi jauh melampaui hak yang dibutuhkan.
Kemudian ada berhati-hati. Perlindungan ponsel pengguna melalui gerakan sederhana dan tindakan pencegahan seperti mengunci smartphone ketika sedang tidak digunakan, tidak meninggalkan perangkat mereka tanpa pengawasan, tidak percaya aplikasi, tidak menyimpan data sensitif atau mengenkripsi data sensitif yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat. Putuskan sambungan perangkat periferal yang tidak digunakan. Pedoman NIST untuk mengelola keamanan perangkat seluler 2013 merekomendasikan batasi akses pengguna dan aplikasi perangkat keras seperti kamera digital, GPS, antarmuka Bluetooth, antarmuka USB, dan penyimpanan yang dapat dilepas. Aktifkan enkripsi perangkat Android. Smartphone Android terbaru hadir dengan pengaturan enkripsi bawaan untuk mengamankan semua informasi yang disimpan di perangkat Anda. Ini menyulitkan peretas untuk mengekstrak dan menguraikan informasi jika perangkat Anda disusupi. Memastikan data. Pengguna harus memiliki kehati-hatian untuk menghindari transmisi data sensitif pada smartphone yang dapat dengan mudah dicuri. Selain itu, saat pengguna menghapus perangkat, mereka harus menghapus semua data pribadi terlebih dahulu. Tindakan pencegahan ini adalah tindakan yang tidak memberikan solusi mudah untuk intrusi orang atau aplikasi berbahaya di ponsel cerdas. Jika pengguna berhati-hati, banyak serangan dapat dikalahkan, terutama phishing dan aplikasi yang hanya mencari untuk mendapatkan hak atas perangkat. Penyimpanan terpusat pesan teks. Salah satu bentuk perlindungan ponsel, kemungkinan perusahaan untuk mengontrol pengiriman dan penyimpanan pesan teks dengan menjadi tuan pesan pada server perusahaan, bukan pada pengirim atau penerima telepon. Ketika kondisi tertentu terpenuhi, seperti tanggal kadaluarsa, pesan akan dihapus. Batasan tindakan keamanan tertentu. Mekanisme keamanan yang disebutkan sebagai besar diwarisi dari pengetahuan dan pengalaman dengan keamanan komputer. Elemen penyusun kedua jenis perangkat serupa dan ada ukuran umum yang dapat digunakan, seperti perangkat lunak antivirus dan firewall. Namun, penerapan solusi ini tidak selalu memungkinkan atau setidaknya sangat dibatasi dalam perangkat seluler. Sistem task system. Beberapa sistem operasi, termasuk beberapa masih umum digunakan, adalah satu tasking. Hanya tugas latar dijalankan, sulit untuk memperkenalkan aplikasi seperti antivirus dan firewall pada sistem tersebut. Karena mereka tidak bisa melakukan pemantauan sementara pengguna mengoperasikan perangkat, ketika ada akan sangat membutuhkan pemantauan tersebut. Energi otonomi. Satu penting untuk penggunaan smartphone adalah otonomi energi. Adalah penting bahwa mekanisme keamanan tidak mengkonsumsi sumber daya baterai, tanpa mana otonomi perangkat akan terpengaruh secara dramatis, mengurangi penggunaan efektif smartphone. Network. Langsung terhubung dengan daya tahan baterai, pemanfaatan jaringan tidak boleh terlalu tinggi. Ini memang salah satu sumber daya yang paling mahal dari sudut pandang konsumsi energi. Meski demikian, beberapa perhitungan mungkin perlu dipindahkan ke server remote dalam rangka melestarikan baterai. Keseimbangan ini bisa membuat pelaksanaan mekanisme perhitungan intensif tertentu promosisi yang rumit. Keamanan seluler generasi berikutnya. RISC Operating System dalam kategori ini akan termasuk mobile OS tradisional seperti Android, iOS, Symbian OS, atau Windows Phone. Mereka akan menyediakan fungsionalitas tradisional dan keamanan OS untuk aplikasi.
Secure Operating System akan berjalan secara paralel dengan Rich OS berfitur lengkap pada inti prosesor yang sama. Ini akan menyertakan driver untuk Rich OS atau dunia normal untuk berkomunikasi dengan kernel aman atau dunia aman. Infrastruktur terpercaya dapat menyertakan antarmuka seperti layar atau keypad ke wilayah ruang alamat PCIe dan memori. Trusted Execution Environment terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ini membantu dalam mengontrol hak akses dan penampung aplikasi sensitif yang perlu diisolasi dari Rich OS. Ini secara efektif bertindak sebagai firewall antara dunia normal dan dunia aman. Secure Element terdiri dari perangkat keras yang tahan gangguan dan perangkat lunak terkait atau perangkat keras terisolasi yang terpilih. Ini dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan bekerja bersama-sama dengan TAA. SE akan menjadi wajib untuk menampung aplikasi pembayaran proximity atau tanda tangan elektronik resmi. SE dapat menghubungkan, memutuskan sambungan, memblokir perangkat periferal, dan mengoperasikan perangkat keras yang terpisah. Security Application. Banyak aplikasi keamanan tersedia di App Store yang menyediakan layanan perlindungan dari virus dan melakukan penilaian kerentanan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.